Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Mutia Fauzia dengan NIM 12070707114 dari kelas Teknik Elektronik. Dibuatnya video ini adalah untuk pemenuhan tugas mandiri mata kuliah pengantar sistem tenaga listrik yang diampu oleh Ibu Nitri Sartika MP. Di mana dalam pembuatan video ini saya akan menjelaskan serta memaparkan dua materi pokok, yaitu elektromagnet dan elektromekanik, yang referensi utamanya itu dari buku Zuhal. Langsung saja saya mulai. Bahasan pokok yang akan saya paparkan pada video kali ini, yang pertama atau yang A itu ada elektromagnet, kemudian yang B ada elektromekanik. Langsung saja kita masuk ke dasar elektromagnet, yaitu yang A. Elektromagnet adalah jenis magnet di mana medan magnet dihasilkan oleh arus listrik. Elektromagnet biasanya terdiri dari kawat yang dililit menjadi kumparan. Arus yang melalui kawat menciptakan medan magnet yang terkonsentrasi dalam lubang, yaitu pusat kumparan. Nah, medan magnet menghilang ketika arus dimatikan. Medan magnet berperan sangat penting sebagai rangkaian proses konversi energi. Melalui medium medan magnet, bentuk energi mekanik dapat diubah menjadi energi listrik atau sebaliknya, dari bentuk energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, kemudian pada transformator, gandengan medan magnet berfungsi untuk memindahkan dan mengubah energi listrik dari rangkaian primer ke sekunder melalui prinsip induksi elektromagnet. Nah, kemudian dari sisi pandangan elektris, medan magnet mampu untuk mengimbaskan tegangan pada konduktor, sedangkan dari sisi pandangan mekanisnya itu medan magnet sanggup untuk menghasilkan gaya dan tegangan. Nah, kemudian pada elektromagnet ini ada 6 subbab pokok pembahasan. Yang pertama itu medan magnet dan medan listrik, yang kedua induksi tegangan hukum Faraday, yang ketiga konsep rangkaian magnet, yang keempat pulsa magnetasi, yang kelima intensitas medan magnet atau hukum Ampere, dan yang terakhir energi dalam medan magnet. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu medan magnet dan medan listrik. Nah, apa itu medan listrik dan medan magnet? Medan listrik itu adalah daerah yang masih dipengaruhi oleh adanya peristiwa kelistrikan. Nah, maka medan magnet bisa diartikan sebagai suatu daerah yang masih dipengaruhi oleh gejala kemagnetkan. Medan magnet memiliki terbentuk atau medan magnet terbentuk dari gerak elektron. Medan magnet memiliki arah, kerapatan, dan intensitas yang digambarkan sebagai garis-garis flux. Besaran kerapatan medan magnet dinyatakan dengan banyaknya garis-garis flux yang menembus suatu luas bidang tertentu. Intensitas medan magnet disebut sebagai kuat medan dan dinyatakan dengan besarnya flux sepanjang jarak tertentu. Nah, kemudian apabila seperti gambar di samping, suatu sumber tegangan V-nya itu mengalirkan arus listrik melalui suatu kumparan dengan jumlah lilitan N, maka pada inti besi atau core-nya itu akan ditimbulkan suatu kuat medan, yaitu lambangnya H. Nah, hubungan antara arus listrik dan medan magnetnya itu dinyatakan oleh hukum Ampere. Dan untuk rangkaian sederhana pada gambar di samping, persamaannya adalah seperti di bawah ini. Kemudian kita masuk ke subbab kedua, yaitu induksi tegangan hukum Faraday. Hukum Faraday adalah hukum dasar elektromagnetisme yang menjelaskan bagaimana arus listrik menghasilkan medan magnet dan sebaliknya, bagaimana medan magnet dapat menghasilkan arus listrik pada sebuah konduktor. Hukum Faraday inilah yang kemudian menjadi dasar dari prinsip kerja induktor, transformator, solenoid, generator listrik, dan motor listrik. Nah, induksi elektromagnet adalah gejala timbulnya gaya gerak listrik atau GGL di dalam suatu kumparan. Nah, terdapat dua bunyi hukum Faraday, tapi ada juga yang menggabungkan kedua hukum Faraday tersebut menjadi satu pernyataan, yaitu setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik atau GGL induksi yang sebanding dengan laju perubahan fluxnya, atau secara sistematis dapat dirumuskan seperti pada rumus di layar. Dan untuk waktu yang singkat juga berbeda-beda, yaitu epsilonnya itu min n d fluxnya
dibagi dt atau turunan fluksnya terhadap waktu. Nah, secara sistematis epsilon ini sama dengan min n dikali delta flux per delta t. Nah, langsung kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu konsep rangkaian magnet. Arus listrik dialirkan melalui penghantar yang diberikan pada inti besi yang berbentuk cincin toroidal akan menghasilkan medan magnet yang sebanding dengan jumlah lilitan dikalikan dengan besar arus listrik. Nah, ampere turn N ini dikenal sebagai gaya gerak magnet atau GGM dan dinyatakan dengan notasi seperti pada layar ini yang pertama. Kemudian sebenarnya apa sih gaya gerak magnet itu atau GGM? Nah, GGM adalah perbedaan potensial magnet yang cenderung menggerakkan flux di sekitar cincin toroidal. Gerak flux di sekitar cincin selain ditentukan oleh besaran GGM juga merupakan fungsi dari tahanan inti besi yang membawa flux tersebut. Nah, untuk tahanan inti besi itu disebut reluktansi, yang mana sebagai tahanan inti besi membawa flux dan dinyatakan dengan notasi seperti notasi kedua ini. Kemudian nilai reluktansinya itu berbanding lurus dengan I berbanding terbalik dengan luas bidang A. Nah, maka penotasinya juga menjadi berbeda. Kemudian terdapat analogi antara hubungan rangkaian magnet pada gambar A dan hubungan rangkaian listrik pada gambar B sebagai berikut. Bisa kalian baca aja pada layar. Next, yang keempat atau subbab keempat dalam magnetasi, dalam elektromagnet, itu adalah kurva magnetasi. Perhitungan rangkaian magnet dapat pula dilakukan melalui pendekatan grafik dengan penjelasan sebagai berikut, di mana besaran H itu disebut kuat medan dan merupakan harga GGM per unit panjang. Nah, oleh karena itu harga kuat medan H sepanjang jalur inti besi juga adalah konstan. Nah, persamaan di atas memperlihatkan hubungan sifat magnetik suatu bahan dengan permeabilitasnya. Kemudian ada hubungan kurva BH yang gambar 2.3a itu di mana mempunyai bentuk yang sama dengan hubungan kurva DGGM pada gambar 2.3b, di mana kemiringan B terhadap H pada gambar 2.a menunjukkan harga permeabilitas inti besinya. Kemudian dari kurva yang 2.a yang A ini dapat diketahui bahwa permeabilitas besar untuk keadaan tidak jenuh, dan kemudian secara berangsur-angsur menuju rendah sekali pada keadaan inti besi menjadi sangat jenuh. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian 5, yaitu intensitas medan magnet hukum Ampere. Nah, hukum Ampere bersama dengan beberapa persamaan lain membentuk persamaan Maxwell yang menyatakan bahwa integral keliling kuat medan magnet berbanding lurus dengan besar arus listrik yang terkurung oleh integral keliling itu, atau integral garis dari komponen tangensial H sepanjang lintasan tertutup adalah sama besarnya arus yang diketahui lintasan. Nah, hukum Ampere ini memberikan kita cara untuk menentukan H-nya, di mana ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan H. Yang pertama, H harus bersifat normal. Kemudian yang terakhir, jika tangensial maka besarnya itu harus tepat. Kemudian untuk yang keenam, energi dalam medan magnet. Nah, energi yang tersimpan pada medan magnet ini dirumuskan seperti rumus di layar ini, di mana persamaan integral di atas mengandung arti bahwa besar energi yang tersimpan dalam medan magnet tersebut merupakan suatu luas daerah tertentu, sedangkan luas daerah tersebut ditentukan oleh jenis bahan pemagnetan intinya. Nah, lalu kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua atau yang B itu yaitu dasar elektromekanik. Kita masuk yang pertama, yaitu konversi energi elektromekanik. Konversi energi
baik dari energi listrik menjadi energi mekanik atau motor maupun sebaliknya dari energi mekanik menjadi energi listrik atau ke generator berlangsung melalui medium medan magnet. Nah, energi ini akan diubah dari satu sistem ke sistem lainnya, sementara akan tersimpan pada medium medan magnet untuk kemudian dilepaskan menjadi energi sistem lainnya. Dengan demikian, medan magnet di sini selain berfungsi sebagai penyimpanan energi, juga sekaligus sebagai medium untuk mengkopel proses perubahan energi dapat dilihat pada gambar 5.1 dan dalam bentuk diferensialnya dapat dibaca, di mana energi yang diubah dari satu ke lain sistem akan disimpan sementara pada medium medan magnet untuk kemudian dilepaskan menjadi energi sistem lainnya, dan secara matematikanya dinyatakan oleh persamaan diferensial. Hal tersebut di atas hanya berlaku ketika proses konversi energi sedang berlangsung. Nah, artinya berlaku untuk keadaan dinamis yang transient. Kemudian pada pokok pembahasan elektromekanik ini kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua atau subbab yang kedua, yaitu gaya gerak listrik. Di mana persamaan matematis dari gaya gerak listrik adalah seperti ini, di mana arah daya gerak listrik ini ditentukan oleh aturan tangan kanan atau kaidah tangan kanan dengan jempol, telunjuk, dan jari tengah yang saling tegak lurus menunjukkan masing-masing arahnya, yaitu arah V, B, dan E-nya. Nah, untuk persamaan di atas dapat diartikan bahwa apabila dalam medium medan magnet diberikan energi mekanik atau untuk menghasilkan kecepatan V, maka akan dibangkitkan energi listriknya, dan ini merupakan prinsip dasar dari sebuah generator. Next, yang ketiga itu ada koppel, di mana arus listrik I yang dialirkan di dalam suatu medan magnet dengan kerapatan flux B akan menghasilkan suatu gaya F sebesar F sama dengan B dikali I. Persamaan F sama dengan B dikali I ini merupakan prinsip sebuah motor, di mana terjadi proses perubahan energi listrik menjadi energi mekanik, atau dapat dilihat pada gambar 5.3, di mana terjadi proses perubahan energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, lalu perlu diingat bahwa pada saat gaya F dibangkitkan, konduktor bergerak di dalam medan magnet dan perlu diketahui akan menimbulkan gaya gerak listrik yang merupakan reaksi terhadap tegangan penyebabnya. Nah, agar proses konversi energi listrik menjadi energi mekanik dapat berlangsung, tegangan sumber yang harus lebih besar daripada gaya gerak listrik lawannya. Atau interaksi medan magnet merupakan gaya reaksi lawan terhadap gerak mekanik yang diberikan. Agar konversi energi mekanik ke energi listrik dapat berlangsung, energi mekanik yang diberikan haruslah lebih besar daripada gaya reaksi yang tadi. Kemudian next, masuk yang keempat, mesin dinamik elementer. Nah, pada umumnya mesin dinamik terdiri atas bagian yang berputar disebut rotor dan bagian yang diam disebut stator, di mana rotor dan stator terdapat celah udara. Nah, pada gambar 5.4, A itu stator. Nah, merupakan kumparan medan yang berbentuk kutub sepatu, dan rotor merupakan kumparan jangkar dengan belitan konduktor atau kumparan seperti gambar 5.4 yang B. Nah, di mana kumparan yang terletak pada setiap ahli rotor tersebut perlu saling dihubungkan ujungnya untuk mendapatkan tegangan induksi GGL yang lebih besar. Nah, kemudian untuk mendapatkan tegangan searah itu diperlukan adanya komutator dan sikap, atau yang ditunjukkan oleh gambar 5.5 yang A maupun yang B sebagai penyarat. Kemudian pada elektromekanik, subbab yang kelima itu interaksi medan magnet. Kerja suatu mesin dinamik dapat juga dilihat dari segi adanya interaksi antar medan magnet stator dan rotor, yaitu rumus yang pada layar ini, di mana gambar 5.7 di samping adalah sudut dan dikenal sebagai sudut koppel atau sudut daya dengan harga maksimum yaitu 90 derajat.
di mana sebagai fungsi arus rotor dan arus stator. Nah, persamaan kopelnya menjadi seperti di bawah ini. Nah, pembahasan di atas menjelaskan bahwa terjadinya kopel dapat dianggap sebagai adanya interaksi antara dua medan magnet atau dua arus. Kemudian subbab yang keenam itu distribusi flux. Suatu medan sinkron dengan kumparan medan 4 kutub. Kumparan jangkarnya terdiri atas dua kumparan, yaitu A-A dan A-A, yaitu gambar 5.8. Dua kumparan tersebut bila dihubungkan secara seri akan berbentuk seperti gambar 5.8 yang bagian B. Kemudian kerapatan flux B yang ditimbulkan akibat berputarnya kumparan medan akan berbentuk sinusoid terhadap ruang. Nah, perlu diperhatikan bahwa bentuk sinusoid di sini adalah sebagai fungsi ruang, bukan fungsi waktu, yaitu yang digambarkan oleh gambar 5.9. Next, subbab ketujuh yaitu derajat listrik. Pada elektromekanik itu ada derajat listrik atau pada mesin 4 kutub seperti gambar 5.8 yang ini. Nah, yang ini terlihat bahwa setiap satu kali putaran mesin, tegangan induksi yang ditimbulkan sudah menyelesaikan 2 siklus penuh, atau dengan kata lain 360 derajat perputaran mekanik sama dengan 720 derajat perputaran listrik. Oleh karena itu secara umum dapat dituliskan seperti persamaan di bawah ini. Dapat kalian baca. Nah, kemudian di dalam elektromekanik ini yang terakhir ada pembahasan mengenai frekuensi, di mana frekuensi gelombang tegangan adalah rumusnya seperti yang di layar, dan kecepatan sinkron untuk mesin arus bolak-balik lazim dinyatakan dengan seperti di layar. Nah, jadi misalnya untuk penerapan sinkron yang bekerja dengan frekuensi 50 dan mempunyai jumlah kutub yaitu P sama dengan 2, kecepatan berputar mesin tersebut adalah sesuai rumus ini, yaitu NS sama dengan 120 dikali F per E, yang hasilnya itu 120 dikali 50 dibagi 2, hasilnya itu 3000. Nah, mungkin sekian pembahasan dari saya mengenai pembahasan mengenai elektromagnet dan elektromekanik yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan atau penjelasan yang kurang jelas, karena saya juga masih dalam proses belajar. Semoga dibuatnya video ini dapat memberikan manfaat bagi nanti penontonnya. Terima kasih, mohon maaf atas semua kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.